orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yushaddidul iqab 'ala tughat, dan Allah memberatkan lagi siksa itu atas orang-orang yang menyesatkan orang lain. Ini lebih berat lagi siksanya. Bukan hanya dia yang sesat, tapi menyesatkan orang lain. Bukan aja dia yang maksiat, tapi mengajak orang lain berbuat maksiat. Itu beda siksanya. Kita mengajak orang 10 maksiat, semua dapat siksa dari Allah. Tapi yang mengajak ini yusaddid, Allah beratkan. Ada sama lawan hanya orang yang mengikut. Rasulullah SAW bersabda, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Siapa yang membawai orang, mengajak orang kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, atas dia dosa sebanyak orang yang mengikut dia. Atas dia dosa sebanyak orang yang mengikut dia. Jadi dosa yang kecil karena dia mengajak orang lain jadi besar. Apalagi sudah dosa besar, mengajak orang lain makin besar lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang fasik, yang keluar dari taat kepada Allah. Itu Allah siksa ba'dal inzar marratin, sesudah diperingati beberapa kali. Jadi Allah Ta'ala itu menyiksa hambanya itu kada mau langsung. Begitu orang maksiat disiksa, begitu orang melanggar hukumnya disiksa. Tuhan kada mau seperti itu. Diperingati dulu beberapa kali, dikirimi rasul, dikirimi mukjizat-mukjizat, dikirimi macam-macam. Sesudah tetap enggan taat kepada Allah, baru al-muntakim, baru Allah menyiksanya. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengazab seseorang, mengazab satu bangsa, sehingga kami utus dulu rasul. Kami utus dulu rasul. Nah, diutus dulu rasul, rasul menyampaikan hukum Allah, peringatan-peringatan Allah, tetap kada dipakainya hanyar muntakim ini. Jadi orang-orang yang mati sebelum datangnya rasul itu selamat. Orang sebelum datang rasul, sebelum datang nabi kita misalnya, orang-orang yang meninggal di zaman jahiliyah, sebelum datangnya nabi kita, sebelum diutusnya nabi kita wafat, itu Allah kada akan mengazab. Kada diazab oleh Allah. Yang diazab oleh Allah orang yang sesudah didatangi rasul, dinasihati, kada mempan, nah itu hanya disiksa oleh Allah. Jadi ayah nabi kita wafat sebelum nabi diutus, ibu nabi kita wafat sebelum nabi kita diutus. Apakah mereka itu diazab oleh Allah? Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab mereka itu hatta nab'atsa rasula, sehingga kami utus rasul-rasul dulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, itu Allah beri timpu, diberi timpu oleh Allah. Jadi nama Allah Al-Muntakim ini
yang maha menyiksa ini itu dipakai sesudah mereka diberi peringatan, diberi timpu lagi, diberi timpu lagi. Kalau kada tobat juga, kalau kada maasi juga, nah hanyar al-muntakim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum rohnya sampai di tenggorokan. Itu timpunya. Paling dicintai Allah, paling disayangi Allah umat Nabi kita. Kenapa? Karena selalu diberi timpu sampai roh di tenggorokan. Kita bisa malam ini tobat kepada Allah, tobat kepada Allah, banyak dosa, banyak maksiat. Esok kita mati, nah diterima Allah tobatnya. Pokoknya selama roh belum sampai tenggorokan, sempat dia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah terima tobatnya. Beda dengan umat-umat dahulu. Umat dahulu itu ada yang Allah terima tobatnya sehari sebelum mati. Ini umat sebelum Nabi kita. Ini kalau tobat sehari sebelum mati masih diterima tobatnya. Tapi kalau tobat setengah hari sebelum mati sudah tidak diterima lagi. Itu umat dulu. Ada umat dulu yang sebulan sebelum mati tobat. Kalau sebelum 1 bulan mati tobat kada diterima lagi oleh Allah. Bahkan ada yang setahun. Kalau setahunnya tobat kepada Allah mati itu masih diterima. Tapi kalau kurang pada setahun tobat kada diterima lagi. Kalau kita ini diberi timpu oleh Allah untuk tobat sampai roh di tenggorokan. Selama kita masih roh kita di dada, masih roh kita di bintang mana hendaknya, masih bisa tobat kepada Allah. Tapi kalau sudah roh di tenggorokan, hanyar ditutup tobat, hanyar dihabisi timpunya. Kada ada lagi waktu untuk bertobat kepada Allah. Nah, para ulama menjelaskan kenapa begitu roh sampai tenggorokan ini kita tobat kada diterima lagi. Bagian ulama menjelaskan karena kalau roh itu sudah sampai di tenggorokan, sudah melihat tempat yang akan dituju. Orang tuh hendak mati, roh sampai tenggorokan ini sudah melihat tempat yang bakal ditempati, surga atau neraka. Nah, oleh karena itu tobatnya kan jadi diterima lagi. Karena sudah tahu kemana bakal masuknya.